Baik, tawali, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, mau Pak Budi dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu da'watul haqq walladzina yad'una min dunihi la yastajibu lahum bi syai'in illa kabasiti kaffaihi ilal ma'i liyablugha fahu wa ma huwa bibalighi wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karahan wa dhilaluhum bil uduwi wal asal. Qul man rabbus samawati wal ard qulillah Kul afattakhadtum min dunihi awliya'a la yamlikuna li anfusihim naf'an wa la darra. Kul hal yastawil a'ma wal basir am hal yastawi dhulumatu wan nur am ja'alu lillahi suraka'a khalaqu ka khalqihi fatasabal khalqa alaihim qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar anzala minas samaa'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamalas sailu zabadar rabiya wa mimma yuqiduna alaihi fin nari ibtigha'a hilyatin aw mata'in zaidun mithluh kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil fa amma zabadu fayadhhabu jufa'a wa amma ma yanfa'un nasa fayamkusu fil ard kadzalika yadribullahu al-amthal lilladzina istajabu li rabbihimul husna walladzina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu laftadaw bih ulaika lahum su'ul hisab wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Baik, Sadaqallahul azim. Pak Wanto. Hanya baginya doa ibadah yang hak dan berhala-berhala yang mereka sembah selainnya tidak dapat memperkenankan sesuatu pun bagi mereka, melainkan seperti orang yang membuka kedua telapak tangannya ke arah air dari jauh supaya sampai air ke mulutnya, padahal air itu tidak dapat sampai padanya. Dan doa ibadah orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Baik, apa Pak Manto ini isinya ini? Menjadikan awal. Iya, masih sambungan dengan ayat-ayat sebelumnya terkait dengan akidah, ya kan? Ada tambahan sedikit dari sebelumnya, satu ayat sebelumnya. Yusabbihu
Roktu ya. Dan guru itu bertasbih memuji Allah ya. Pas ayat sebelumnya ya. Ya mungkin itu bisa diambil sebuah pelajaran. Oh kalau ada guru itu apa? Apa Petir kilat, maksudnya guru ini apa? kilat. Kilat. Oh, Nah, kilat. petir itu. Itu kita bertasbih. Pak Manto biasa bacanya apa? Nggak baca, Bos. Masya Allah. Nah itu oh, ternyata ada. Mungkin ini bisa dipakai dalil Pak Manto. Iya. Oh kalau ada guru berarti ada petir, kilat yang kita pahami itu sebagai guru. Suara dari langit itu kita bertasbih subhanallah seperti itu ya. Dilanjutkan dengan ayat yang 14. Bukan. Loh, Lukur. lihat situ. Lukur. Nggak bisa, lihat sini aja loh. Heeh. Lihat sana atau lihat sini. Oh, kok ibu bercat dari langit lah. Mau ikut ya? Ah, iya. Nggak apa-apa. Baik, lanjutkan. Hanya bagi Allah lah yang mengabulkan doa yang benar. Jelas ini ya. Masalahnya di sini ada kalimat yang menarik, doa yang benar. Sekarang nanti kita cari doa yang benar itu seperti apa. Doa yang benar. Allah lah yang akan mengabulkan doa yang benar. Dan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memperkenankan sesuatu pun bagi mereka. Jelas ini ya. Apapun berhalanya. Berhala di sini disebutkan apa? Walladzina. Arabnya di sini apa? Walladzina yad'una min dunillahi la. Tidak ada yang tidak disebutkan ya. Walladzina yad'u min dunihi saja ya. Selain Allah saja. Tidak disebutkan apakah lebih spesifik lagi apakah itu tauhid atau selainnya, ya kan? Pokoknya selain Allah di sini. Jadi Allah tidak dapat memperkenalkan sesuatu yang dan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah itu tidak dapat memperkenalkan sesuatu pun bagi mereka, melainkan seperti orang-orang yang membukakan. Nah ini kemudian diberikan sebuah contoh. Allah berusaha menggambarkan bagaimana caranya pemahaman ini paham di manusia. Contohnya seperti manusia. Contohnya seperti apa? Yaitu orang yang membuka kedua telapak tangannya ke air agar air itu sampai pada mulutnya, padahal air itu tidak akan sampai ke mulutnya. Gimana ini? Ya mungkin bukanya seperti ini atau gini. Jadi enggak. Nah, itu seperti itu, ya kan? Jadi intinya usaha, ya kan? Yang salah tidak sesuai dengan Allah yang tidak akan berdampak pada dirinya. Tidak akan berdampak, ya kan? Seperti itu. Dan doa atau ibadah orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Nah ini bisa disampaikan, ya kan? Baik, sampai sini. Ada yang disampaikan? Tauhid ini. Kemarin saya memikirkan yang ayat 40 ayat 50. Kenapa? Ayat 50. Ya, maka berjagalah penjaga jahanam berkata, apakah rasul-rasul belum datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata? Mereka menjawab, benar sesudah datang penjaga-penjaga jahanam. Berkata, berdoalah kamu sendiri, namun doa orang kafir itu sia-sia. Ya, itu ya. Jadi satu yang mungkin bisa kita ambil dari ayat ini adalah satu doa yang benar, yang usaha yang sia-sia.
Nah, dari sini kan kemudian kita doa yang benar itu seperti apa? Apakah ada doa yang salah? Gimana Om Manto? Ada doa yang salah enggak? Nah, kalau kita tahu doa yang benar, kita harus tahu doa yang salah. Kalau enggak tahu doa yang salah, kita enggak mungkin ngomong itu sesuatu yang benar. Gimana? Doa yang salah gimana? Gimana? Nggak pas yang diminta. Terus, lainnya oke. Gimana Dokter Ana? Doa yang salah itu doa yang sudah apa? Doa banyak Ustaz. Ya, contohnya ya. Doa yang salah ya doa kepada selain Allah. Oh benar ya. Kan terkait dengan ini kan? Kepada selain Allah. Terus, Tidak memenuhi adab-adab doa. gimana? Tidak memenuhi adab-adab dalam berdoa. Adab doa. Terus, Doa berdoa yang untuk keburukan ya, oke. tidak akan dikabulkan. Oke, materi doa. Nah, prinsip kan ini kan? Satu, kepadanya siapa? Ya kan? Kedua, adabnya seperti apa? Yang ketiga, materi doanya seperti apa? Yang kita harus perhatikan ini. Oke, selain kepada Allah jelas. Ya kan? Mundur lagi ini, mundur lagi. Sudah tahukah ini? Siapa ini? Mundur lagi. Ya kan? Siapa Allah? Siapa Manto? Hah? Ya, kemudian Allah menjelaskan ayat 1 sampai ayat 13. Itulah Allah. Oleh karena itu kita kan jangan salah. Berdoa itu jangan salah. Kepadanya. Kepada Allahnya. Ya kan? Ini penting. Ya kan? Sangat penting sekali. Nah, karena kalau kita tidak paham siapa Allah, kalau kita tidak paham siapa Allah, nanti keterkaitan seperti yang kemarin. Keyakinan terhadap hari akhir menjadi tanda tanya. Gitu. Kenapa? Karena kita akan mempertanyakan juga kualitas kebenaran informasi tentang hari akhir ini. Informasi hari akhir itu benar nggak sih? Hah? Kenapa kok benar? Sudah ada di Al-Quran. Nah, ini karena kita meyakini bahwa yang menyampaikan, yang memberikan informasi, sumber informasi, walaupun nanti bertahap ya, dari Allah, malaikat, Rasul, kemudian jadi kitab suci, sampai kepada kita. Ya kan, walaupun bertahap. Intinya kan sumber beritanya dari Allah. Lah kalau sumber beritanya kita tidak paham sama sekali atau tidak kuat sekali, ini menjadi tanda tanya. Ya kan? Kalau ini tanda tanya, kemarin sudah disampaikan, orang beriman adalah orang yang mempunyai keyakinan terhadap hari akhir. Salah satunya seperti itu. Nah, berarti kalau keyakinan terhadap ini, imannya seperti apa? Tetap akhirnya kita harus tahu siapa Allah kita. Balik lagi ke sini. Agar keyakinan kita terhadap hari akhir itu menjadi yakin. Nah, kemarin kembali kan pada kemarin baca Pak Manto. Saya baca tulisannya juga panjang. Yang di grup ya. Panjang sekali, ruwet ini ya, tapi lumayan lah. Ada sedikit memang untuk meyakini atau agar kita baik terkait dengan hari akhir ataupun kepada Allah, sumber metode atau cara untuk mendapatkan kebenaran itu ada 3 yang kemarin, yaitu bayani, burhani, kemudian irfani. Ini kalau nggak salah pernah saya bahas sama Handika ya? Ini belum pernah.
Ini di sumber data, cara kita mencapai kebenaran itu caranya gimana? Satu, terkait dengan teks. Benar nggak sih Al-Quran itu? Yang kedua, karunia Allah kepada kita yaitu kemampuan berpikir dan akal. Yang ketiga, ini yang ketiga yang seperti kemarin yang kita bahas. Hati. Hati itu didapatkan dari mana kira-kira? Jadi ini itu spiritual journey, spiritual perjalanan journey. Perjalanan spiritual. Kita mengambil perjalanan spiritual itu sederhana sebenarnya. Tidak perlu yang goib-goib, perjalanan kita sendiri yang masa lampau itu. Ya kan? Itu akhirnya membuat pelajaran di kita. Oh ternyata seperti ini. Oh ternyata seperti ini. Logika kita, akal kita seperti ini. Teks Al-Qur'annya seperti apa. Nah inilah sumber caranya mencari kebenaran. Ada 3 ini caranya. Seperti yang sudah kita bahas kemarin. Bahwa kisah-kisah di dalam Al-Qur'an itu bukan dongeng. Tapi kisah yang harus kita ambil pelajarannya untuk kita sekarang. Dan menghadapi kehidupan yang sekarang. Sama, itu yang dulu. Kita juga punya kisah. Ya kan? Kita yang punya kisahnya juga harus diambil pelajarannya. Untuk kita sendiri dan ke depan. Benar enggak? Ya kan? Seperti itu. Kita bisa mengambil kisah dari Pak Manto, kisah dari Pak Budi. Ya kan? Bagaimana lepasnya Pak Manto, perubahan sikap Pak Manto sebelum ngaji dan setelah ngaji di perempatan. Nah, ya kan? Yang dulu di pom bensin Pak Manto ya. Di pom bensin sudah berubah, ya kan? Sekarang di perempatan. Nah, itu kan merupakan spiritual journey kita, perjalanan kita dalam proses ketundukan kita terhadap Allah. Karena apa? Yakin bahwa Allah menurunkan informasi seperti ini, itu pasti benar. Ya, nah, kita kan di sini kan. Kita ini di sini. Kita diminta yakin terhadap sesuatu yang akan terjadi. Gitu. Kita kan diminta yakin terhadap sesuatu. Kalau yakin terhadap masa lalu, ya jelas itu ada. Sudah ada buktinya, sudah ada banyak yang orang yang melihat. Masalahnya ke depan, tidak tahu. Bagaimana cara kita meyakini bahwa informasi yang ada di depan itu benar? Salah satunya ini, siapa sih sumber datanya yang mengeluarkan sumber informasi? Allah. Ada yang Allah, ada yang Tuhan lainnya, ada Tuhan lainnya, ada yang Tuhan lainnya. Oleh karena itu di dalam syahadat kita kan luar biasa tuh isinya. Asyhadu alla ilaha illallah. Gampangnya nanti akan ada banyak Tuhan. Tapi Tuhan yang benar itu aku. Iya kan? Bukan artinya tidak ada Tuhan yang patut disembah, bukan. Bukan artinya tidak ada Tuhan. Enggak, banyak Tuhan nantinya itu. Tapi yang patut disembah ya hanya satu itu. Nah, kita tinggal nyari. Ya kan? Ada orang-orang tertentu membandingkan keyakinan terhadap hari akhir antara agama A, agama B, agama C. Itu tugas mereka. Ya kan? Nah, kita sekarang karena kita terbatas ilmu ya ini sekarang kita yakini. Ya dengan keterbatasan ilmu juga ya seperti ini kemudian kita gabungkan ke pengalaman kita. Gimana? Oh, ternyata ya benar seperti ini. Oh ya benar seperti ini. Ya gitu ya. Baik, terkait dengan Allah ini, kepada siapa kita berdoa? Yang kedua, adab doa. Adab doa paling gampang, itu urutannya kita ambil dari mana? Kerangka doa yang paling gampang, kita nyontoh apa? Hah? Benar, Rasulullah. Lainnya, apa Andika? Itu kerangka itu sudah ditunjukkan oleh Allah di mana?
Hah? Sholat. Sholat. Lainnya Isinya doa. Al-Fatihah. Itu jadi rangkaian sholat, rangkaian doa, urutan doa itu kita boleh nyontoh kerangka Al-Fatihah itu loh. Awal sampai tengah itu pujian pada Allah semuanya kan. Baru doanya kan paling belakang ya. Iya, Ihdinas siratal mustaqim sampai terakhir ayat 67 itu permintaan kita. Sebelumnya itu pujian pada Allah, kemudian pengakuan diri kita bahwa kita itu adalah hamba. Kita adalah pokoknya ikut pada Allah seperti itu. Nah, itu adab berdoa. Iya kan? Ya, kalau kita langsung doa gimana, yes? Iya, enggak apa-apa, wes. Ya, tapi kan adabnya seperti itu, ya. Nah, lah itu. Benar, ya kan? Dan kemudian ada teknik-teknik terkait dengan adab, misalkan adab berdoa, yang kalau ingin sesuatu itu malah mendoakan siapa mendoakan orang lain, ya kan? Karena apabila dasarnya itu ya, apabila kita mendoakan saudara kita tanpa saudara kita tahu, maka kita akan didoakan oleh malaikat dengan doa yang sama. Pakai itu, ya kan? Pakai itu. Coba, walaupun itu dampaknya pada diri kita, tapi pendidikan ibadah sosial itu yang menarik, ya kan? Pendidikan sampai di doa pun ibadah sosial itu tetap ditekankan oleh Allah. Doa itu jangan sendiri, lainnya juga, ya kan? Sampai diiming-imingi seperti itu sama. Ya, mana ya? Itu. Iya, sampai itu saja. Padahal kita jelas-jelas informasinya itu keberadaan kita dalam tanda kutip keberhasilan kita dalam banyak hal ya. Itu tidak terlepas dari doa-doa pendahulu kita kan. Siapa Allah? Orang tua kita, pendahulu atau sekitar kita. Enggak tahu doa mana yang akan dikabulkan oleh Allah. Ya kan? Kalau kita muhasabah misalkan terkait dengan diri kita, rasa-rasanya loh jauh dari diterimanya doa. Iya mau ya, makanan masih amburadul, mata juga masih tidak karu-karuan, iya kan? Seperti itu. Identitas kehambaan kita juga tanda tanya. Hamba adalah seseorang yang tidak punya hak, dia punyanya kewajiban. Saya suka mengambil statement dari Raden Ajeng Kartini itu. Dia adalah seseorang yang punya status sosial yang tertinggi, ya kan? Tertinggi kan, bangsawan. Kemudian dia menyampaikan diri, panggil aku Kartini saja. Artinya gelar yang tertinggi adalah hamba. Itu statement beliau itu. Bagus itu. Gelar tertinggi saya inginkan adalah hamba. Ya, luar biasa. Ya, materi doa di sini. Ada berdoa itu. Ada berdoa pakai, cari ilmunya, ya kan? Terus yang ketiga materi doa. Mendoakan orang jelek, tidak boleh. Ya, mana ya? Seperti itu. Baik, sampai sini. Insya Allah kita pahamin ya, hanya tinggal mengupgrade saja. Yang paling gampang itu, tata cara berdoa apa ada berdoa, pakai Al-Fatihah itu. Ya. Kenapa? Agak gini Pak Mantan, tidak jauh-jauh. Agak geser ini lah ya. Gitu loh. Gimana? Gimana? Ada yang menanyakan bagaimana jika kita pernah sakit hati teramat dalam, lalu kita mendoakan doa terjelek terhadap orang tersebut, apakah malaikat akan kembali mendoakan kita dengan doa yang sama? Gimana Pak Mantan? Kebalikannya ya. Karena kebalikan dan malaikat itu tidak akan menjalankan perintah
selain apa yang diperintahkan. Sejauh selama ini kita tahunya ada malaikat yang mendoakan kita seperti apa yang kita doakan dalam konteks yang baik-baik saja, ya kan? Berawal dari ini pelajaran dari Pak Manto juga ini. Gimana kalau sakit hatinya luar biasa Pak Manto? Nah, terus gimana? Diikhlaskan kan? Iya. Terus sampai didoakan orangnya, doa yang baik atau doa yang jelek? Yang baik. Ya kalau bisa seperti itu. Jadi karena doa yang jelek tidak boleh, ya kan? Hah? 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 Ini yang dulu ya. Anak kutip. Ya sudah dipraktekkan ada beritanya ada. Peran siapa itu Pak Manto? Di situ. Peran jin nanti yang ikut nanti. Iya kan? Seperti itu ya. Ya kita sebaiknya ya belajar ya mana kategori doa-doa yang diperbolehkan dan mana yang doa-doa yang tidak diperbolehkan. Toh doa-doa seperti itu diambilnya juga dari Al-Quran juga. Iya kan? Dari Al-Quran juga. Iya, benar. Ya, jadi kembali kepada pertanyaan tadi, ya sudah, kita berharap kita memendam rasa sakit itu Pak Manto ya, pengalaman luar biasa dari Pak Manto, dan doanya harus doa yang baik. Ya, baik. Sampai sini, oh ya ini doa yang benar. Kemudian yang selanjutnya dibahas di ayat 14 adalah usaha yang sia-sia. Allah sudah mengabarkan singkat seperti itu. Usaha yang sia-sia. Kembali lagi kita harus cari gimana usaha yang tidak sia-sia. Berarti usaha yang tidak sia-sia gimana Pak Manto? Agar ini itu sesuai dengan ini dan kembali kepada Allah. Gimana caranya agar usaha kita itu termasuk kategori yang tidak sia-sia? Sederhana sekali, sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Yes, ini tata tertib apapun ya aktivitas kita sesuaikan dengan ini. Dan kembali lagi, apabila apa yang diinginkan itu tidak sesuai dengan kenyataan kejadian yang terjadi, ini akan menjadi masalah kalau kita tidak bisa mengubah diri. Ini pasti tidak akan berubah karena kita tidak mungkin mengubah ini. Yang bisa diubah adalah keinginan kita. Bagaimana cara mengubah ini? Kembali ke sini. Gimana caranya? Dengan cara seperti apa? Dengan cara ini. Ingat teman-teman? Dan ini. Ingat teman-teman? Ingat tadi kah? Ini dan ini caranya. Qul adalah materi dakwah. Cari di sini. Ketika ini tidak sesuai dengan ini, ya kan, apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan apa yang terjadi, cari di Qul. Materi apa yang sesuai agar seperti ini tidak jadi masalah untuk kita. Ya kan? Terus yang kedua, idza. Apa yang sudah terjadi di masa lalu sehingga bisa kita ambil pelajaran. Idza di Al-Quran, idza juga kita di diri kita. Kita sudah punya pengalaman apa? Iya, Manto ya? Manto punya diary kan? Dear diary. Ya, setiap malam. Ya kan? Itu ya sebagai catatan untuk kita. Iya. Ya, ayat 14 ini kan sudah terjawab dengan kisah Nabi Ibrahim juga. Yang mana coba? Mengenai patung yang dipecok. Ya itu. Tidak bisa apa-apa. Disuruh jawab kan yang itu kisah beliau. Lain. Kisah kita gimana? Lah itu introspeksi. Oh ternyata seperti ini. Oh ternyata seperti ini. Ininya masuk, ininya masuk. Iya kan? Makanya kemarin kan di sini sudah disampaikan
mumpung Ramadan, ya kan? Cari korelasi antara 3 ayat-ayat ini. Cari korelasinya. Mulai dari ini ya. Yang memunculkan perintah dan larangan kan? Benar kan? Ini Andika sudah punya kitabnya ini. Iya Andika ya. Ini kan sudah ada kitabnya Andika. Tinggal kemudian bagaimana perintah itu ketika menjalankan perintah atau menjauhi larangan itu tidak sesuai dengan yang terjadi, cari ke sini Mbak Ani ke sini. Ini kan seperti itu. Nah, ini termasuk di sini. Teksnya seperti ini. Kita punya akalnya dan kita juga punya perjalanan diri kita sendiri. Apakah yang 14 ini apakah sama Tuhannya Rasulullah dengan Tuhannya Nabi Isa? Dengan Musa, apakah sama? Kalau sama, kan masing-masing diberikan ajaran oleh Tuhan yang sama itu. Cara berdoanya akhirnya ya itu tadi kelihatan berbeda. Terus yang dimaksud yang 14 ini apakah khusus untuk umat Islam kita? Semua umat Islam saja, pokok selain Islam nggak akan diterima. Ya benar. Yang pertama Tuhan kita sama dengan Tuhan para nabi, itu yang pertama ya. Walaupun nanti ada penyimpangan di sana, ya. Terus yang kedua, apakah doa selain Islam diterima? Enggak, karena tujuannya udah beda, ya kan? Jelas enggak, karena kepadanya sudah berbeda. Makanya kadang-kadang mungkin saya dan Pak Manto saja yang mendapati berdoa yang dipimpin oleh orang kafir ya. Iya, Pak Manto mendapati. Enggak, kalau saya sekarang sering kayak gitu. Di kampus itu saya pimpin dengan ini ya, saya ngobrol sendiri, saya doa sendiri. Seperti itu ya. Seperti itu. Jadi ya banyak statement soalnya kayak kemarin. Iya. Ya, menujunya sama, cuma jalannya berbeda-beda. Itu pluralisme yang salah itu, ya kan? Ya itu ya, salah itu. Tujuannya sama. Itu yang lucu, termasuk ketika saya melihat di YouTube itu, di Speaker Corner itu, ya kan, Speaker Corner di Inggris kalau nggak salah itu, ada orang Yahudi, Nasrani kalau nggak salah, terus satunya lagi orang Islam yang ditanya kepada orang Nasrani, apakah Tuhanmu sama dengan Tuhannya orang Yahudi? Jawabannya iya, tapi ketika dibalik orang Yahudi ditanyain, apakah Tuhanmu sama dengan Tuhannya orang Nasrani? Jawab enggak. Jelas itu ya kan. Orang Islam tanya, Tuhanmu sama dengan orang ini? Oh iya sama. Oh, kembalikan orang Yahudi ditanya, Tuhanmu sama orang ini? Oh enggak, Tuhannya lain. Kan? Ini pendukungnya mana? Nah itu ya. Itulah. Kemarin saya sempat baca. Ya, surat Al-Imran ayat 19 itu sudah jelas sebenarnya. Kan kita sebagai seorang Muslim kan pedoman hidupnya Al-Quran dan hadis ya. Sedangkan undang-undang dasar itu kan atau aturan negara itu kan hukum yang dibuat manusia ya. Hukum yang dibuat manusia itu kan tetap di bawah hukum yang dibuat Allah gitu ya. Tuhan, hukum yang dibuat Tuhan. Makanya hukum yang dibuat manusia itu tidak akan pernah sempurna sebagaimana hukum yang dibuat oleh Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Nah, di Al-Quran sendiri kan disebutkan di surat Al-Imran ayat 19 ini, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu Islam. Jadi agama di sisi Allah itu Islam. Sedangkan agama lain, ya memang negara kita kan negara Bhinneka Tunggal Ika ya. Tapi kita sebagai Muslim kan tetap kalau aturan negara itu
bertentangan dengan Islam ya tetap bertentangan dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an tetap kita lebih utamakan, lebih kita junjung ya maksudnya dibandingkan yang lainnya. Tapi tetap Bhinneka Tunggal Ika itu kan menghormati agama lain dengan tidak terorisme, tidak mengganggu mereka jika mereka tidak memerangi kita dan tetap toleransi kan ya, dalam batasan-batasan Islam yang pembahasannya tentu diperinci lebih banyak lagi ya. Seperti bolehnya kita jual beli dengan mereka, kita bermuamalah, bergaul, bekerja sama, bisnis bareng dan sebagainya itu kan boleh. Tapi dalam hal agama lakum dinukum waliyadin kan dalam Al-Kafirun bagimu agamamu, bagiku agamaku gitu. Enggak ada satu hari ini kita Nasrani besok Muslim. Oke, kan ada kemarin saya lihat di Instagram itu ada seperti itu. Jadi ada orang Nasrani yang diundang ke tahlilannya orang Muslim, kemudian orang Muslim itu dibalas, diundang di persekutuan doanya orang Nasrani gitu. Terus di Instagram saya lihat ya ini tentunya tidak seperti itu. Dulu Rasul pernah ditawari oleh kaum kafir Quraisy untuk ini gimana kalau kita gantian kita kafir Quraisy kan mikir gimana cara mengalahkan Muhammad ini gitu. Nggak ada cara, akhirnya mereka diajak kerjasama gimana kalau gantian, sekali kami ikut Islam, sesekali kamu juga ikut menyembah Tuhan kami berhala itu ya. Tapi Rasulullah turunnya ayat Al-Kafirun kan asbabun nuzulnya itu. Kemudian lakum dinukum waliyadin. Itu salah satunya itu. Ya tetap ini hati-hati karena kan benar. Baik, kembali ke terkait dengan ini ya akhirnya berujung kepada pengetahuan kita seperti ini. Ar-Rod mulai dari ayat yang pertama sampai ayat 13 itu. Kan itu Allah semuanya kan. Bagaimana Allah itu mengidentifikasikan diri kepada manusia. Kalau nggak gitu, manusia tidak akan pernah tahu siapa Tuhannya. Ya kan? Diturunkan seorang utusan untuk menjelaskan siapa Allah. Dijelaskan. Ya kan? Nah ini kita juga. Lah kalau kita misalkan dengan adanya informasi itu, terus kemudian kita dengan sombongnya atau sepertinya tidak perlu tahu siapa Allah, yang penting ikut. Nanti kalau setan memasukkan sesuatu kan kita tidak tahu. Kita tidak punya variabel salah benernya kan, mana yang benar mana yang salah. Ya seperti itu ya. Jadi yang pertama kembali lagi pengetahuan tentang Allah. Nah pengetahuan tentang Allah ya kembali lagi kepada sumber datanya dari mana, dari Al-Quran. Dicari di sini, jangan cari di lainnya. Ya, seperti itu. Ya luar biasa ini ya. Kan tadi ditanyakan Tuhan Nabi sebelumnya itu apakah sama gitu kan. Saya kemarin mendengar penjelasan lagi agak viral gitu kemarin ini ya, seorang Nasrani baru Islam mualaf, dia mengadakan podcast ini. Saya juga menyimak, tapi pertanyaannya kritis sekali. Dr. Richard Lee yang ini barusan mualaf itu kan mengadakan podcast bareng Ustaz Khalid. Pertanyaan kritis juga. Salah satunya itu Rasul itu kan diutus untuk dengan kitab baru ya, maksudnya kitab baru, sehingga ketika apakah Tuhan sebelumnya para nabi itu sama ya kan, sama insya Allah bukan insya Allah ya, tapi para nabi itu kan diutus untuk la ilaha illallah kan, tidak ada untuk mendakwahi kaumnya, memperingatkan kaumnya untuk mentauhidkan Allah agar tidak menyembah Tuhan selain Allah. Itu la ilaha illallah itu kan menegakkan kalimat la ilaha illallah. Nah, ada nabi, ada rasul kan. Kalau rasul itu kan diberikan kalau nabi itu diperintahkan untuk menyampaikan aja. Kalau rasul itu biasanya diturunkan ajaran agama, membawa syariat baru ya Ustaz. Nah, makanya tata cara doanya yang terdahulu bisa jadi berbeda dengan Islam ya dan ketika ada rasul baru maka rasul sebelumnya ajarannya diganti dengan rasul yang baru, maksudnya syariat yang baru saja. Jadi bisa jadi berbeda. Ketika
Nabi Musa Taurat, kemudian Nabi Isa turun Injil, kemudian yang terakhir penutup Nabi Muhammad turun Al-Quran. Maka Al-Quran ini menyempurnakan yang sebelum-sebelumnya. Kalau yang sebelum-sebelumnya bertentangan dengan Al-Quran ya tidak boleh kita ikuti. Maksudnya semuanya tetap dari Allah, tapi disempurnakan, diperbarui dan yang ketika turun Rasul baru maka beliau membawa syariat baru dan yang lain yang Nabi dan Rasul sebelumnya mengikuti yang baru. Masalah itu. Baik, baik ini ya. Jadi ayat 14 luar biasa, banyak yang bisa kita bahas, ya kan, terkait dengan akidah kita dan dampak dari apabila akidah kita salah. Dampaknya yaitu kita melakukan sesuatu yang sia-sia. Ya, lanjut Pak Manto. Ya. Menurut saya penting juga. Kan tadi sampaikan Pak Budi ya terkait kan di sini kan mungkin kita merasa aman, merasa biasa. Kan selalu di Al-Qur'an itu disebutkan berhala-berhala gitu. Sedangkan kita di sini tuh nggak pernah ada berhala, tapi berhala-berhala sesungguhnya itu sebenarnya masih banyak praktek-praktek di lingkungan sekitar kita. Itu diantaranya banyak orang yang masih misalkan Ramadan itu mereka datang ke kuburan wali-wali, kuburan orang-orang yang dianggap soleh atau kuburan orang-orang yang dikeramatkan gitu. Jadi mereka berdoa kepada mayit atau kepada kuburan tersebut, kepada wali atau kepada nenek moyang, kakek moyang atau orang-orang yang dianggap atau orang tua mungkin ya suci. Nah ini banyak masih praktek yang kita kita temukan bahkan di akhir-akhir nanti menjelang Idul Fitri atau akhir Ramadan biasanya juga ada lagi kuburan-kuburan itu rame gitu. Kayak yang jualan bunga-bunga dan sebagainya gitu. Nah, boleh ziarah kubur itu boleh perintah ya diperintahkan Rasulullah. Ya, tapi atau kita harus benar caranya. Salah satunya kita bisa jadi menjadikan kubur itu berhala gitu. Berhala itu kan sesembahan tandingan Allah ya selain Allah. Jadi bisa jadi dulu orang menyembah Nabi Ibrahim menyembah patung, tapi sekarang bisa jadi orang itu berdoa minta kepada kuburan. Nah, seperti capres gitu. Capres mau pemilu datang ke kuburannya Insinyur Soekarno. Gak tahu ngapain ya. Kalau cuma mengenang sejarah ya enggak masalah. Tapi kalau berdoa minta doa restunya kepada Insinyur Soekarno yang sudah meninggal itu kan kesirikan. Nah itu yang perlu kita waspadai. Sebenarnya masih banyak praktek-praktek lainnya yang perlu kita pelajari tentang tauhid ini, tentang menyempurnakan selain Allah. Terus ya gitu yang perlu kita waspadai. Takutnya usaha kita sia-sia itu ya. Oke lanjut dulu. Mau Manto. Hanya kepada Allah lah sujud patuh semua yang di langit dan di bumi, baik dengan kemauan sendiri ataupun terpaksa, dan sujud pula bayang-bayang mereka di waktu pagi dan petang hari. Nah ini diinformasikan kepada kita bagaimana kuasanya Allah. Semua ada di langit, termasuk kita kan ini. Sujud artinya tanda kepasrahan, tanda kepatuhan, ya kan? Sujud kepada Allah. Semuanya apa yang di langit dan di bumi, baik dengan kemauan sendiri ataupun dengan terpaksa. Ya kan? Kalau dengan kemauan sendiri enak. Kalau dengan terpaksa ini kadang-kadang kita tidak siap. Ketundukan kita dipaksakan oleh Allah. Ya kan? Bukan untuk yang negatif, tapi untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Ya. Dan pula bayang-bayang di waktu pagi dan petang hari. Artinya semuanya, ya kan? Semuanya tanpa terkecuali. Baik, dilanjut dulu. Lanjut. 16. Katakanlah, materinya, siapakah Tuhan langit dan bumi? Katakanlah, Allah. Katakanlah, maka patutlah kalian mengambil pelindung-pelindung selain Allah. Padahal mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi diri mereka sendiri. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dan orang yang dapat melihat? Atau samakah segelap-gelapan dan
terang benderang. Apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah dan yang dapat menciptakan seperti ciptaannya sehingga kedua tangan itu serupa menurut pandangan mereka. Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu dan dialah yang Maha Esa lagi Maha Berkuasa. Kan? Ini materi dakwahnya kita. Ketika kita mungkin berada pada posisi yang perbuatan yang sia-sia ini, ya kan? Atau perbuatan sia-sia kan bisa dihindari dari pengetahuan kita tentang Al-Quran dan Sunnah, ya kan? Pengetahuan Al-Quran dan Sunnah yang terkait dengan Allah, siapa Allah, balik ke sini, agar kita benar-benar meyakini bahwa Al-Quran dan Sunnah itu benar-benar aturan yang sudah disampaikan tadi, aturan yang benar-benar harus kita ikuti. Ya jelas di sini. Materi dakwanya seperti ini. Kita bertanya, ya kan? Kita mulai muhasabah diri. Muhasabah diri ini terutama katakanlah itu untuk diri kita sendiri ya, sebelum kepada orang lain. Itu muhasabah diri. Siapakah Allah? Siapakah Rob langit dan bumi? Jangan-jangan kita salah. Nah, akhirnya ke berhala, ke semuanya akhirnya. Tadi kemarin sore ada seorang pasien datang ke saya. Nah, sehari sebelum puasa Imlek itu dia ziarah wali sampai total 45 kuburan cuma. Luar biasa. 45 kuburan dan ada jamaahnya. Terus kemudian disampaikan, kiainya itu luar biasa. Karena di kuburan ini dibedakan, ada kuburan yang tidak perlu diziarahi, ada kuburan yang cukup datang, terus tidak ngapa-ngapain, terus ada ritualnya sendiri. Dan luar biasanya, ketika beliau nyampe di situ, jamaahnya diinformasikan, sudah kamu makan dulu. Kenapa kok disuruh seperti itu? Iya, yang bersangkutan masih tidak ada di tempat. Itu loh ya kan, tidak ada di tempat. Nanti kalau ada, nanti kalian saya panggil. Ketika berhala kau seperti ini juga, sini kosong. Ini jangan ditempati ya. Kenapa? Beliau ada di sini. Loh ya kan? Dan itu sangat diyakini. Sangat diyakini. Nurut semuanya. Lah ini juga saya ya dalam menyampaikan seperti itu. Mencari celahnya itu susah. Masuk yang mana ini ya? Masuk yang mana celahnya seperti ini? Mau mendakwakan seperti itu. Jadi ya, aduh kasih aja cuman apa? Yang paling terakhir yang saya lakukan apa coba? Kira-kira? Jadi doa. Dengan tangan tidak bisa, dengan bisa tidak bisa. Luar biasa keyakinan beliaunya seperti itu. Ya kan? Oleh karena itu kita yang belajar seperti ini, itu tadi, mungkin enggak Allah memberlakukan aturan seperti itu. Ya kan? Mungkin enggak Allah memberlakukan seperti itu? Pertanyaan utama kan? Kalau kita dikembalikan seperti yang kita bahas kemarin, loh, ngapain kok harus bertanya mungkin dan tidak mungkin? Toh Allah itu Maha Kuasa, sangat mungkin sekali untuk seperti itu. Kalau jawabannya seperti itu gimana? Ya kan? Itu loh, ya kan? Kembali ke jawaban kemarin, itu kita itu sudah offset, sudah melebihi kapasitas berpikir kita. Kita berusaha mengetahui apa yang dipikir Allah. Udah jangan ke sana. Kalau kasus seperti ini, cari Allah sudah menurunkan informasi yang seperti apa. Ya, mantu ya? Buat ilmunya menawas aja kalau kayaknya yang diturutin. Enggak apa-apa. Saya sudah bilang saya tadi. Saya suruh pindah itu. Loh, iya, coba sekarang. Sampai sesajen itu kopi sama rokok. Ya kan? Kopi sama rokok biasanya kan. Itu mereka itu bisa menjawab perbedaannya kalau arwah datang dan sabangi enggak. Ada dia bisa jawab. Jawabannya apa? Oh, pilih teh. Nah, kalau habis enggak. Tapi menarik jawabannya apa? Coba
dirasakan. Kalau itu sepo, tidak berasa, itu sudah diambil berarti sama arwahnya. Kalau itu berarti arwahnya tidak datang. Ada jawabannya. Gitu loh, artinya bisa menjawab. Mereka tuh bisa jawab. Ini kan luar biasa kan? Iya kan? Kalau kita pengetahuan kita terkait dengan aturan Allah itu terbatas, ya mungkin kita akan, ya benar juga ya, Allah Maha Kuasa. Kenapa Allah tidak bisa seperti ini? Ya, wah itu sudah di luar kuasa kita kan. Tapi kita sebagai makhluk yang merujuk pada Al-Quran, ya kembali Allah pernah memberitahukan informasi yang seperti itu enggak? Bahwa arwah itu akan kembali ke dunia. Tidak ada. Mereka pasti akan sibuk dengan alam kuburnya. Itu Pak Wanda ya? Reinkarnasi tidak ada. Hah? Reinkarnasi tidak ada. Tidak ada reinkarnasi itu. Tidak ada. Iya kan? Ya, masalah kemarin yang di tengah-tengah itu wallahu alam itu, karena dia perlu mati suri yang koma itu. Nah itu. Nah, mungkin maksudnya ke mimpi. Iya kan? Mimpi. Bukan Cepat mimpi. Ya, seperti itu. Ya. Itu kejadian-kejadian dulu. Berarti kan harus memahami musuh. Iya. Setan itu bagaimana masuk ke kita itu. Ya, makanya kitabnya Andika juga punya kitabnya juga, Talbis Iblis ya Andika ya. Sudah punya toh kitabnya itu. Baca lagi Andika. Oke, monggo. Yang banyak kabar itu justru hal-hal seperti ini. Mereka mengatakan kepada orang-orang yang awam itu, yang kebanyakan adalah kita berdoa kepada Allah membutuhkan perantara. Pastilah, ya kan? Tuh. Dengan dalil mereka gini, bagaimana betapa sombongnya kamu? Siapa kamu? Kok bisa kamu langsung minta sama Allah? Gitu, logika mereka dimainkan seperti itu. Iya. Logika mereka memainkan seolah-olah kita ini menghadap kepada presiden yang butuh protokol. Protokoler toh. Nah, padahal Allah memerintah kepada kita, langsunglah meminta kepada Allah. Itu satu. Kedua, ketika mereka menyerukan untuk sebetulnya sudah ada di Al-Quran. Iya. Al-Zumar mereka mengatakan mana buduhum illa liyuqarribuna illa Allah, ya gitu. Illa ilallahi zulfa. Aku tidak menyembah mayat di dalam. Aku tidak menyembah penyembah kuburan, tetapi aku meminta kepada mereka untuk mendekatkanku kepada Allah. Sekarang gini loh, logika. Bagaimana orang mati bisa mendekatkan kita kepada Rob? Ya kan? Sedangkan dia mati. Mereka berdalil lagi, orang-orang yang soleh itu tidak mati. Ya kan? Anda ini banyak nih bersebaran nih. Orang-orang soleh itu tidak mati, ada di Al-Quran. Nah itu benar. Cuman kan gini, yang anak nggak paham gini, ketika ada orang seperti itu mengatakan yang soleh ini tidak mati, terus kita perlu dia untuk menyampaikan, ya kan? Seolah-olah yang gaib lebih dekat pada yang gaib. Ya enggak? Nah, terus kita yang banyak dosa meminta kepada yang sedang dihisab. Ya kan? Nah, makanya itu. Aturannya enggak harus begitu. Apanya? Gaibnya minta ke enggak, ini kan versi mereka. Ini kan versi mereka. Kalau di beberapa kitab bikinan ada. Ada. Kalau di beberapa kitab bikinan ada. Karena beberapa waktu yang lalu sempat dibahas juga itu di Heripras ya. Di Heripras itu dibahas itu kemarin. Jadi memang ada kitab yang menyebutkan seperti itu. Ya itulah. Jadi kembali kepada kita, informasi apa yang sudah diberikan oleh Allah kita terkait dengan bumi, kita hidup di bumi seperti apa, kehidupan di alam kubur seperti apa, kan sudah jelas kan itu loh, sudah jelas sekali. Bahkan minta hidup. Lah iya, mereka minta hidup sekali aja kan? Masih nolong orang. Nah iya kan, itu loh logikanya loh, makanya kita harus belajar gitu loh, ya. Baik, seperti itu ya. Kita lanjutkan. Oh ini yang tadi,
Udah jelas ya di ayat 16 ya. Jadi pengetahuan kita terkait siapa Allah itu adalah hal yang penting sekali. Ini materi dakwahnya 16 banyak ya. Iya Pak Manto ya. Ya. Sudah jelas perbedaan orang buta dengan orang yang melihat. Jelas ini, pahami itu. Lanjut Pak Manto. Dia telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang, dan dari apa logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya, dan adapun yang memberi manfaat bagi mereka, maka air tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. Kita pahami seperti itu adanya boleh, ya kan? Atau dipahami lebih daripada ini juga boleh. Allah telah menurunkan air dari langit, maka mengalirlah air itu ke lembah-lembah sesuai dengan ukurannya. Maka arus itu membawa buih itu yang mengambang. Dari apa logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Ada pula buihnya seperti buih itu. Ini perumpamaan bahwa ada satu sumber, dari satu sumber bisa menjadi macam-macam. Ya. Demikian Allah membuat perumpamaan. Sama juga seperti kita, manusia juga bisa menjadi yang macam-macam. Ya. Demikian Allah membuat perumpamaan bagi mereka yang benar dan yang batil. Nah ini, untuk kita kembali lagi, apa yang sudah terjadi itu bisa menjadi sebuah sarana kita mendekatkan diri kepada Allah atau bahkan menjauhkan diri daripada Allah. Apa itu batasannya? Kembali lagi Al-Quran dan Sunnah menjadi tolak ukurnya. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada harganya. Mungkin manusia tidak bermanfaat ya hilang seperti itu saja, ya kan? Adapun yang memberi manfaat pada manusia maka ia akan tetap di bumi. Mungkin dia akan memberikan dakwah segala macam. Itu kalau dilihat dari sisi yang lainnya, ya. Dari sisi air juga boleh seperti itu. Demikian Allah membuat perumpamaan. Ini seperti itu ya, perumpamaan yang kita harus cari, gali. Kemarin kan sudah di awal-awal sudah disebutkan, Allah sudah memberikan bukti-bukti yang nyata di dunia. Silakan cari, ya kan? Tidak perlu besar-besar, kecil-kecil saja. Ya, lanjut, satu lagi Pak Manto. Judul, tiap-tiap manusia memperoleh balasan amal perbuatannya masing-masing. Beberapa sifat dari perbuatan yang mulia dalam Islam. Bagi orang-orang memenuhi seruan Tuhan mereka, disediakan balasan yang baik. Dan orang-orang yang tidak memenuhi seruannya, sekiranya mereka memiliki semua kekayaan yang ada di bumi, dan ditambah dengan yang seperti itu, niscaya mereka akan menebus diri mereka dengannya. Mereka ialah yang mendapat hisab yang buruk, dan tempat kediaman mereka ialah jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Diinformasikan lagi Pak Manto ya, gimana Pak Manto? Ayat ini. Maksudnya? Ayat ini apa maksudnya? Ya perbuatan jelek. Nah itu ya. Jelek dan baik itu berkami kita. Menurut Al-Quran dan hadis yang paling benar. Ada pertanggungjawabannya dan ada konsekuensinya. Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Rabb-nya, memenuhi di sini banyak hal. Ya, terutama Al-Quran dan Sunnah itu bagaimana kita menjalankannya itu. Perintah dan larangannya seperti apa. Disediakan pembalasan yang baik. Dan orang-orang yang tidak memenuhi seruan Rabb-nya, sekiranya mereka mempunyai semua kekayaan yang ada di dalam bumi dan ditambah dengan isi bumi lagi, itu 2 bumi Pak Manto ya. Besertanya niscaya mereka akan menebus dirinya dengan kekayaan itu. Saking apa ya? Ya sudah kadung salah mereka, ingin kembali untuk memperbaiki, tapi waktunya sudah tidak ada. Ya ini juga menjadi
sebuah pelajaran untuk kita. Usaha kita ya di sini, ya kan? Tidak ada lagi usaha di depannya. Walaupun Allah sudah memberikan 3 yang bisa bermanfaat untuk kita setelah kita mati, setelah kita meninggal, tapi ya itu fasilitas. Tapi bagaimanapun usaha kita yang utama ya sekarang ini, gitu malah sekecil apapun, ya kan? Sekecil apapun, karena mereka berharapnya luar biasa, ya. Orang itu disediakan baginya hisab yang buruk dan tempat kediaman mereka ialah jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Baik, sampai sini. Ada yang disampaikan luar biasa ini ayat 1 sampai ayat 18 ini ya. Terutama kemarin sampai ayat 13 itu luar biasa itu. Coba pahami lagi, baca lagi. Ya kan? Benar-benar pengetahuan Allah. Ya memang seperti ini harusnya kita mentadabburi Al-Qur'an. Semakin meningkatkan kualitas keimanan kita. Gitu. Karena keimanan kita itu sangat tergantung pengetahuan kita tentang Allah, gitu loh. Gitu Pak Mantu ya. Sangat tergantung itu. Kembali lagi, yang kita yakini terhadap sesuatu yang sudah terjadi itu gampang. Karena kita melihat, ya kan? Tapi yang jadi masalah adalah kita dituntut untuk meyakini sesuatu yang belum terjadi. Ya ini yang jadi masalah. Ya kan? Standar apa yang harus kita gunakan agar informasi itu kita yakini benar. Itu yang penting kan? Ya kan? Banyak orang yang tergelincir kepada berhala yang tadi. Berhala, tauhid, segala macam. Karena akhirnya bingung, ini informasi ini benar atau enggak. Ya, itulah muncul keimanan seperti itu. Baik, sampai sini. Ada yang disampaikan? Yang dikah? Apa? Bagi kita ya, yang paling bisa kita lakukan, tapi itu nanti pahalanya terus menerus mengalir. Tiga itu. Amal jariah, ilmu bermanfaat, anak yang soleh. Amal jariah yang mana itu? Amal jariah ini luasnya. Amal jariah terkait dengan, misalkan kalau yang sederhana yang seperti Pak Wawan ini, ya amal jariahnya luar biasa. Banyak. Dalam 1 tahun beliau sudah bersedekah ke berapa kepala coba? Itu luar biasa itu. Berapa kepala sudah dia menanamkan kebaikannya. Belum lagi skema ponzi-nya dari Pak Chandra kan. Dari 1 kepala ini terus dia beranak nih. Kan terus beranak. Siapa coba? Skema ponzi itu skema akhirat itu. Benar coba. Lagi gajiannya nggak diambil. Enggak, tapi kan ada banyak yang yang manfaat itu ya itu mengajarkan ilmu agama kayak gini tuh. Sedangkan mengajarkan yang lain masih kurang, ada derajatnya kan. Isinya Pak Chandra gitu. Gimana? Kita jadi sebab kebaikan. Iya benar. Misalkan kita enggak punya ilmu agamanya kurang, kurang kita bisa jadi ada banyak seperti di pondok-pondok tuh dibuka orang tua asuh, misalkan ada kita membiayai sekolah santri-santri. Nanti santrinya jadi ustadz, misalkan dia ngajarkan dakwah karena sebab kita selama dia mengajarkan mengajarkan dakwah, kita dapat pahalanya terus. Terus ini ini ngerekam bisa diupload terus ini nata meja ini atau yang ada yang membelikan Al-Quran ini ya terus kita baca sederhana ya. Sederhana, kita jadi sebab kebaikan orang lain itu kan jadi maksudnya mengambilkan Al-Quran ini untuk temannya terus orang kita baca ayat 14 sampai 18 terus ayatnya diamalkan di amal jariah. Selama hidup dia amalkan. Tapi kan ada amal jariah yang besar, ada yang sedikit gitu. Amal jariah yang penting. Ada beberapa subhat yang ini yang pernah disampaikan sekarang. Ketika kita memberikan sedekah kepada santri gitu ya. Kita memberikan makanan, fasilitas.
kan tujuannya biar dia untuk mengamalkan itu dan mengamalkan ilmunya setelah berdakwah setelah itu. Oke. Bagaimana setelah santri itu umpamanya nih, kan ada tuh santri nggak cuma 1-2 tuh yang santri yang baik, tapi yang rusak banyak kan gitu. Ya kan? Bagaimana pada ketika Pak Wawan ini kan muridnya juga banyak yang nggak benar juga tahu lah ya. Nah, ya kan? Bagaimana kalau santri itu bermaksiat? Apa kita dapat juga enggak itu? Enggak. Gimana? Dapat enggak? Nah, kan itu subhat kan? Itu subhat. Tuh. Kalau mau diambil andil, ini anak seperti ini anak sampaikan ya aja ya. Karena ini pernah jadi materi. Kalau dianggap kita punya andil karena kita ngasih makan dia sampai dia besar. Sampai dia bisa bermaksiat. Ya kan? Kalau dianggap andil. Tapi cara menjawabnya adalah ketika kita memberikan itu niatan kita adalah hak. Niatan kita untuk dia beribadah, bukan untuk sampai terkait dengan itu ya sampai ada pertikaian terkait dengan renovasi masjid. Iya kan? Iya. Jangan, nanti pahalanya terputus. Logikanya tidak seperti itu. Itu logika manusia yang dipaksakan masuk ke logikanya akhirat. Akhirat tidak seperti itu. Akhirat sudah jalan wong ada informasi dari Rasulullah, kita biasa menjalankan, kemudian tidak menjalankan tetap dihitung kok. Iya kan? Tetap dihitung, ya kan? Tidak seperti itu. Tapi ada uzur ketika tidak mengerjakan. Bukan sengaja. Sama dengan halnya gini, memang ada nih. Apa nih anak potong dia? Pembangunan masjid, ada beberapa pendapat ulama bahwa ketika kita memaku sesuatu di sini, di masjid, tanpa ada uzur yang syar'i yang memaksakan kita harus memaku, haram hukumnya. Kenapa? Karena kita sudah mengambil hak orang yang telah bersedekah di situ. Itu. Tapi kalau kita memang ada uzur, ya itu kembali lagi kepada hukum asal bahwa itu tetap terhitung. Kenapa? Paku yang menancap pun itu sebagai pengganti dari amal dia. Sebagai saksi nantinya. Saksi. Ya seperti itu ya. Diambil untuk diperbaiki. Boleh. Barang ini harus ada amal jariah yang lain. Ini sangat disim terus kita bangun lagi. Itu tadi. Boleh, karena kan ada uzur di situ. Uzurnya kan sudah nggak kepake ataupun rusak ataupun kita perbaikin di situ. Uzurnya di situ. Jadi untuk yang kebaikan yang lebih bagus, untuk hal yang lebih baik lagi, bukan kita mengambil hak orang lain di situ ngerusak gitu. Contoh gini, kan ini nih lurus, halus, nih umpamanya ini sedekahnya si A, begitu kita paku bolong di sini tanpa ada uzur di sini, rusak kan? Iya. Ya itu ya. Mengurangi gitu. Jadi, nah kalau berbalik, umpamanya mau dikasih ini stop kontak di sini, ya sudah, emang itu untuk pemerintah gitu. Jadi kita jangan memaksakan logika kita yang terbatas dengan logika akhirat, tidak masuk, ya seperti itu. Dan kembali kepada amal jariah tadi ya sedikit aja, ya artinya yang di lingkungan kita saja, yang di lingkungan kita yang bisa kita lakukan. Ini seperti makanya itu filosofi Jawa yang terkait dengan termasuk filosofi dalam Islam itu kita akan tahu sesuatu kalau kita paham siapa diri kita, ya kan? Kita harus paham dulu siapa diri kita itu. Yes, ada benernya seperti itu. Karena dengan paham diri kita akan bisa menempatkan Al-Quran dengan baik dan benar ini. Kita tidak muluk-muluk misalkan, saya tidak bisa seperti orang itu, karena orang itu saya maunya seperti orang itu, tapi saya terbatas. Karena orang itu punya seperti ini, saya tidak punya seperti ini. Ya kan? Jadi itu salah menyamakan diri kita dengan orang lain. Kita sendiri, kita sudah punya apa? Kerjakan itu sesuai dengan maksimal. Nah, misalnya nggak punya. Coba kalau dibanding-banding sini. Ya kan? Diem-diem balanya siapa yang banyak? Ya Pak Wawan. Ya kan? Kan nggak murid-muridnya berapa itu? Berapa kepala itu? 500 orang setiap hari belajar. Diem-diem dapat pahala. Ya kan? Ya Pak Budia, ya kan? Malah itu tidak diketahui, ngalir terus, luar biasa kan? Handika juga, Handika paling melayani 100 orang, iya kan? Pak Wawan berapa? Ratusan orang,
Itu yang kita kembali kepada itu tadi. Oh, ini ya. Akhirnya kembali kepada diri kita, bersyukur kita, ya Allah, Engkau telah jadikan semua ini fasilitas untuk mendekatkan diri kepadamu. Ya, itu akhirnya muncul muhasabah. Ya kan? Dimudahkan seperti ini. Dimudahkan mencari amal jaliyah. Walaupun di sisi lain saya tidak bisa seperti itu. Ya kan? Sama dengan Pak Budi, Andika, semuanya juga seperti itu. Tambah Pak Pardi. Pak Pardi yang sudah tambah lagi cucunya. Ya kan, tambah lagi. Nah, kalau negatif thinking tambah lagi masalah, enggak, tambah lagi pahala. Itu apa dia? Tambah lagi kan? Ini terus, berikan susu. Ngomong balikan susu, ya kan? Itu luar biasa kan? Pak Budi kan sopir. Nganter bosnya nang ngene karaoke. Melu kali. Itu jangan negatif thinking kepada Allah. Ya kan, positif thinking, ya Allah pasti ada sesuatunya saya di sini. Ya kan, ada apa ini kan? Batas saya seperti apa? Saya tidak boleh seperti ini. Saya tidak boleh, itu batasannya. Tapi pasti ada peran saya di sini. Ya seperti itu. Itu ya, Mas, luar biasa pertanyaan Mas Wani. Pasti diri kita itu punya diberi fasilitas oleh Allah dan punya kemampuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan posisi kita masing-masing. Nah, benar. Kalau pakai teori ini, ingat Pak Chandra, SWOT, strength, weakness, opportunity, karena threat. Ini kan internal, ini eksternal. Tahu ini baru bisa ini. Tahu kekuatan, tahu kelemahan kita, baru bisa mencari peluang dan ancaman dari luar. Ini kan? Diambil dari Al-Quran. Wallahu a'lam. Mungkin ini dari kitab-kitab kuno yang dulu-dulu kemudian diambil oleh orang Barat, kemudian diteorikan. Benar? Nggak mungkin langsung ke sini. Harus tahu internal kita. Kita harus apa ini? Kekuatan kita dan kelemahan kita apa? Untuk bisa mencari peluang dan menghindari dari ancaman. Kalau di kampus ini saya tarik ke Islam. Tarik ke Islam. Harus seperti ini, harus seperti ini. Harus sidik lah ini masuk fatona, tablik, amanah itu dimasukkan ke sini ya kan. Tapi bahasanya kembali lagi bahasanya tidak seperti itu. Bahasanya pakai bahasa integritas, profesionalisme, itu kan. Sudah mungkin sidik amanah, enggak sidik pakai integritas, ya kan. Leadership adalah apa misalkan fatona, ya kan seperti itu kan. Iya, kalau dari itu enggak masuk kan. Semuanya dari Islam, ya kan. Semua dari Islam. Baik, sampai sini luar biasa ya apa yang kita pelajari. Andika diem aja, Andika. Apa? Andika, hah? Kenapa Andika ya? Kenapa kan Andika? Hah? Oh iya bener. Buih-buihnya tuh kayak video potongan pendek itu. Ntar masa fase airnya itu ya klarifikasi atau video yang utuh gitu. Kayak kasus kemarin yang penjual es gabus itu kan. Awalnya pasti menuduh si bapak menjual makanan yang enggak benar. Nah, begitu tahu es gabusnya ternyata benar, nyalakan Satpol PP-nya. Ternyata begitu ditemui KDM, penjual es gabusnya ini bohong, akhirnya ngujat lagi katanya. Gitu ada netizen bilang penjual gabus itu memang ada kelainan mental, akhirnya gitu. Seperti di kasus Malang itu kan, Pak Kiai dosen itu, ya kan akhirnya mana yang dihujat malah tidak jelas, kan? Oh iya, sekarang akhirnya. Hah? Sekarang harus tahan.
Enggak tahu. Jadi masuk tahanan tuh. Pokoknya. Pak Yai masuk tahanan sekarang. Iya. Udah kan? Loh, itu makanya itu. Enggak, yang bisa kita ambil pelajaran seperti yang Handika tadi, begitu mudahnya umat itu. Sana, itu kan. Di zaman sekarang ini kita sudah terbiasa untuk menilai orang lain. Kita sudah terbiasa untuk berkomentar terhadap orang lain, menilai orang lain. Kita tidak tahu tuh tidak ada tuh kata penyelesaian sesuai di Al-Quran dan hadis tabayun. Adakah kita cari tabayun dulu? Enggak ada. Ya kan? Langsung vonis. Dengar langsung vonis. Ini kalau kita mau ini ya, coba muhasabah diri. Berapa banyak dosa kita harus minta maaf kepada orang-orang yang sudah kita zalimi dengan kata-kata kita, dengan prasangka kita. Terutama ambil Jokowi wis. Salah satu wis, ambil Jokowi ae wis. Kira-kira si komentar aneh-aneh nang Jokowi selama ini iso enggak jaluk sepura nanti? Luar biasa itu. Susah loh kita. Nah itu pertanggungjawabnya lah di akhirat gimana coba? Iya. Iya, terlalu mudah kita ini menjudge semua orang. Yang dikomentari faktanya. Antum tahu nggak itu faktanya? Itu loh. Validasinya. Yang sudah benar-benar sekarang masih abu-abu. Abu-abu. Kita mengontari faktanya aja. Misalnya kayak dari katanya mobil. Ya, itu. Dari mana? Mobil misalkan. Satu aja. Keluarga enggak politik semua itu yang benar-benar kita pas, Pak. Gini. Jadi nggak lihat belakangnya. Iya, benar. Omongan depannya. Benar. Masalahnya itu kita terjun di bidang itu satu, kita sudah paham betul enggak bidang itu. Contoh kayak janji SMK, ya kan? Jokowi pernah mengatakan janji SMK. Apa nih? Kita hal yang ini. Tahu nggak kita? Ada hal-hal faktor-faktor tertentu yang membuat SMK itu tidak muncul. Satu. Kedua, tahu nggak kita usaha apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi untuk merealisasikan janjinya tadi? Perjuangannya apa? Sehingga SMK itu tidak muncul. Karena ada faktor-faktor tertentu. Ya kan? Benar, secara nyata kita tahu bahwa janjinya dia seperti ini, tapi nggak ada janji yang ditepatin. Kita kan bawaan, tahunya dia pemimpin ngomong itu harus kita itu tuntutannya. Makanya di situ. Karena kita tidak tahu hal apapun yang bersangkutan dengan pernyataan seorang. Contoh gini aja lah, Pak. Antum sama aneh nih, ya. Kalau selevel mungkin ya. Loh enggak, kita tetangga nih. RT aja lah. RT katanya mau memperbaiki ini paving. Ya. Ternyata nggak sampai dia turun pun, sampai dia nggak jadi RT, nggak jadi. Nah, kita hanya tahu janjinya dia kan. Padahal dia di wali kota ini sudah mengajukan. Yang nunda sana, bukan Pak RT-nya. Nah, kita nggak tahu kan. Terus mau memaksakan kehendak kita bahwa janjimu harus tertepati, nggak bisa. Karena beliau sudah udah berusaha. Nah, kita yang nggak tahu ya jangan memvonis. Maksud saya di situ. Ketika kita memvonis seseorang melakukan pemvonisan di bidang yang kita tidak tahu, itu jadi masalah kelak. Iya, benar. Benar itu. Nah, media sosial selalu menggiring opini dari pemirsanya, dari penyaksinya seperti itu. Berapa banyak postingan-postingan pendek yang dipotong-potong akhirnya menjadi fitnah. Ya kan? Nah, bahkan sekarang apalagi ada AI yang dengan mudahnya membuat video orang awam, orang tua, orang-orang yang tidak tahu teknologi, anak kecil joget, jadi bayi joget percaya. Aktif ya anaknya ya. Loh, bayangin. Padahal AI dia. Ketek goyang ya. Lo percaya. Tapi kalau dengan efek, artinya kita nggak tahu gitu. Tapi hasil efeknya tuh seperti yang kita rasakan. Ini kok gini ya? Efeknya tuh ada, hasilnya gimana?
Efeknya terasa pada kita. Maka kembali lagi ketika kita memang tidak semua. Iya. Kembali lagi kepada Al-Quran dan hadis. Ketika kita dizalimi oleh orang lain, Rasulullah memberikan solusinya gimana? Kalau bisa ngelawan, lawan dengan setara, dengan ukuran sama, dengan taraf yang sama dan ukuran sama. Tidak boleh berlebihan. Bisa enggak? Kalau nggak bisa, sabar. Iya, kepada pemimpin itu paling enak itu mendoakan memang. Karena kita tidak susah sekali untuk mengetahui latar belakang pemikirannya beliau. Saya sempat diomongin sama adik saya yang di Jakarta. Adik saya ngomong gini, kalau untuk ngomong masalah Jokowi, saya nggak berani. Itu dia. Karena saya nggak bisa mendatangi ke rumahnya Jokowi untuk saya minta maaf. Kalau Jokowi masih ada umur, kalau saya udah nggak ada umur, gimana saya minta maaf? Langsung, astagfirullah. Berapa banyak saya komentar hal seperti itu. Baik, seperti itu ya. Dan yang terutama adalah tadi yang saya ingin ambil pelajaran itu mudahnya umat untuk diombang-ambing, gitu. Karena apa? Validasi kebenarannya tidak karu-karuan. Dan ini cocok dengan kondisi akhir zaman. Ya, akhir zaman. Karena fitnah dajjal salah satunya adalah informasi yang kabur, tidak jelas, kebenaran tidak jelas. Itu sudah cocok dengan kondisi akhir zaman. Ini kan dajjal akan datang dengan membawa false information, informasi yang tidak jelas kebenarannya. Ya, kembali lagi kita kejelasannya kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Ya, seperti itu. Sejauh apa kita memahami Al-Quran, ya sejauh itu validasinya kita atas sebuah informasi itu. Baik, alhamdulillah luar biasa ini sudah 6:30. Kembali lagi pengetahuan tentang Allah sebagai sumber data kita selama ini. Jangan lupa tadabburi Al-Quran. Kurang lebihnya saya maaf. Kita tutup majelis kita ini dengan bacaan alhamdulillah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.